Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 11 Februari 2022, Hari Orang Sakit Sedunia. Pada hari ini kita persembahkan doa dan misa kita untuk orang sakit. Injil hari ini diambil dari Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Kita diingatkan supaya memanfaatkan obat yang sudah disiapkan Tuhan dalam diri kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah menyiapkan obat yang sangat baik dalam diri kami, supaya selalu dimanfaatkan. Tuhan, gerakkanlah hati dan pikiran kami untuk memanfaatkannya dan mendoakannya sebelum kami mengolesnya pada bagian yang sakit dalam tubuh kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah manfaatkanlah obat yang sudah disiapkan Tuhan dalam diri kita. Hari ini kita mendengar bahwa Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap. Orang tuli biasanya gagap juga, karena tidak terlatih untuk mendengar kata-kata. Orang tuli dan gagap dalam Injil hari ini pasti merasa bahagia karena ada orang yang membawa dia kepada Yesus dan meminta Yesus untuk menyembuhkan dia. Mereka percaya bahwa Yesus pasti menyembuhkan orang tuli dan gagap ini. Proses penyembuhan orang tuli dan gagap yang kita dengar hari ini sedikit lain dari proses penyembuhan orang sakit lainnya. Dalam menyembuhkan orang tuli dan gagap ini, ada dua jalan yang dilalui Yesus. Yang pertama,
Yesus Kristus memisahkan orang tuli dan gagap ini dari orang banyak. Mengapa Yesus memisahkan dia dari orang lain? Yesus mau tunjukkan perhatian yang sangat khusus kepadanya. Yesus merasakan perasaan dari orang tuli gagap ini. Sifat orang tuli dan gagap adalah sangat-sangat sensitif dan cepat merasa malu. Sadar akan sifat orang tuli dan gagap ini, Yesus menariknya ke samping, biarkan mereka dua sendirian. Satu ajaran bagi kita untuk selalu sensitif terhadap orang lain yang mungkin punya banyak kekurangan dalam dirinya. Pada umumnya, orang tuli dan gagap sangat sensitif akan reaksi orang lain. Yang kedua, Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap ini dengan sentuhan jarinya. Ia memasukkan jarinya ke dalam telinga orang ini, lalu meludahinya dan merabah lidahnya. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata, "Terbukalah." Maka terbukalah telinga orang itu dan terlepaslah pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata. Yang sangat menarik dari cara penyembuhan Yesus kali ini adalah dia meludahi telinga orang tuli. Rupanya Yesus tahu bahwa air ludah manusia punya khasiat yang sangat kuat untuk menyembuhkan telinga dan yang tuli. Karena itu, ia memanfaatkannya sebagai obat untuk menyembuhkannya. Pada tanggal 14 Juni 2021, sebelum mendapat vaksin yang kedua, tensi darahku diperiksa. Karena tensinya tinggi, maka dokter yang melayani saya menyuruh saya untuk menelan 1 tablet obat darah tinggi. Dia meminta saya supaya sebelum diminum, saya harus menyimpan obat itu di bawah lidah. Maksudnya agar obat itu dilumasi dulu dengan air ludah. Katanya, obat yang dilumasi air ludah khasiatnya akan lebih kuat. Benarlah demikian. Sesudah 1 jam, tensi saya diukur kembali dan tensi darahku kembali turun. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Tuhan sesungguhnya sudah menyiapkan obat dalam diri kita. Tuhan mengharapkan agar obat itu digunakan. Air ludah adalah satu obat yang sudah diberikan Tuhan untuk kita. Supaya khasiat air ludah itu semakin kuat, maka air ludah itu harus didoakan. Itulah yang sudah ditunjukkan Yesus Kristus kepada kita hari ini. Yesus memanjatkan permohonan kepada Bapanya. Sesudah dia mendoakan dan merasa yakin akan kekuatan kuasa Allah dalam air ludah itu, maka berkatalah Yesus kepada orang tuli itu, "Efata," terbukalah. Maka telinga orang tuli itu pun terbuka. Sejak saat itu, orang tuli itu bisa mendengar dan berkata-kata. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari kisah penyembuhan orang tuli dan gagap ini, kita diingatkan bahwa Tuhan sudah menyiapkan obat di dalam tubuh kita untuk menyembuhkan diri kita, entah luka atau apa saja. Selain itu, kita juga diingatkan supaya selalu sensitif akan keadaan orang yang berkekurangan. Ikutilah sikap Yesus yang begitu memahami perasaan sesama. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita, secara khusus mendoakan orang sakit yang kita ingat dalam hari ini. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian
Dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus, orang-orang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.